Aring-aring nih, Mbak. Apa? Aring-aring namanya ini. Ini Iya, semua satu iya. ini. Aring-aring ini. Oh. Saya ini aring-aring. Hola geng, ini merupakan video lanjutan jilid 2 jalan-jalan di Banyuwangi. Buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, tinggal klik link di pojok kanan atas. Tekonya ya. Ini cemilan-cemilannya. Si pakai kayu bakar ya. Masaknya. Aring-aring, Mbak. Apa? Aring-aring namanya ini. Ini semua satu ini. Aring-aring ini. Oh. Saya ini aring-aring. Buat ngangetin badan gitu ya. Biar hangat. Dari aring-aring bakar kecil. Hah? Tinggal di homestay ini tuh seperti diajak kembali ke masa lampau. Mas Fikri sebagai owner yang mengelola hotel ini bercerita bahwa semua barang yang ada di lobi merupakan peninggalan kakek buyutnya yang masih terawat dan dijaga. Beliau juga sangat ramah terhadap kami. Mas Fikri masih mengundang kami untuk datang ke acara pagelaran yang akan diadakan di sini nanti malamnya. Padahal kami pagi ini sudah harus melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya di Banyuwangi. Oh enggak, pakai koya. Oh cucu ayam kampung. Pagi setelah hujan, kami memutuskan untuk sarapan di kedai yang jaraknya tidak begitu jauh dari homestay kita menginap. Suasana di sini sangat terasa sekali begitu asri, dan pelayanan hangat menyambut kedatangan kami. Lucu banget loh. Seakan-akan kami adalah bagian dari keluarganya. Dan pemilik tempat makan inilah yang memasak dan menyajikan langsung kepada kami. Jadi,
Tidak heran suasana kekeluargaan terasa melekat pada kami. Ini yang kayaknya minuman. Setelah sarapan selesai, perjalanan kami lanjutkan. Kami mengunjungi tempat yang jaraknya lumayan jauh dari pusat kota Banyuwangi. Letaknya di Desa Gumiri. Oh, masuk sini. Oh. Makasih, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Emang ini? Oh, ini masuknya. Iya, nanti. Semula kami mengira ini adalah museum barang antik. Namun ternyata ini merupakan kediaman pribadi yang mengoleksi barang antik untuk dijual kepada peminat yang memerlukannya. Bapak Murai Ahmad adalah pemilik tempat ini. Sungguh sangat tidak diduga sebelumnya bahwa beliau juga merupakan Kades Gumiri Banyuwangi. Kami disambut dengan sangat hangat untuk melihat seluruh koleksi yang beliau miliki. Tidak hanya itu, kami juga disuguhi minuman hangat dan makanan ringan untuk dinikmati. Padahal kami datang ke tempat ini pun secara mendadak alias tidak direncanakan dan tanpa booking atau kolokasi.
Perjalanan kami lanjutkan ke tujuan yang ada di list kami, yaitu mengunjungi kawasan Glamour Estate, di mana kawasan ini hanya ada 15 nama di dunia dan salah satunya di Indonesia, yaitu di Banyuwangi. PT Glamour Banyuwangi ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan pabrik gula saat ini. Pada tahun 1906, pemerintahan Belanda mengeluarkan undangan kepada sejumlah investor Eropa untuk membuka perkebunan di wilayah Banyuwangi. Salah satu pengusaha Eropa yang menjawab undangan ini adalah Ross Taylor dari Skotlandia. Ia membeli lahan seluas 163.800 hektar di lereng Gunung Raung dari pemerintahan Belanda. Pada tanggal 2 Februari 1910, Ross Taylor memulai usaha perkebunannya. Ia juga memulai pembangunan Glamour Estate yang sekarang berlokasi di desa Murgomulyo. Nama Glamour berasal dari bahasa Gaelic, bahasa asli Skotlandia yang berarti bukit besar atau Great Glen. Nama ini merujuk pada dataran tinggi yang luas dengan perbukitan dan iklim sejuk. Pada tanggal 28 November 2012, berdasarkan surat Menteri BUMN, PT Glamour berubah nama menjadi PT Industri Gula Glamour yang merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara dengan tugas untuk membangun dan mengelola pabrik gula terpadu Glamour. Adapun beberapa peninggalan bersejarah di perkebunan Glamour, diantaranya lokomotif uap yang mengingatkan pada masa lalu ketika mesin-mesin teknologi pertanian tenaga uap berkembang pesat. Selain itu, pipa serangan yang mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan warga dan perkebunan. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that. Lalu, katel uap buatan Ruston Proctor & Co. dari Lincoln, Inggris yang dijadikan monumen di depan perkebunan PT Glamour. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Sesungguhnya kawasan ini masih aktif dan tidak dibuka untuk umum. Laki as, kami disambut baik oleh staf dan petugas keamanan setempat. Bahkan kami diberi buah kakao yang masih fresh dari perkebunan yang masih ada di sekitaran pabrik. Ini masih ada di coklatnya itu bisa dimakan kalau yang itu. Yang mana? Yang merah ini bisa dimakan. Oh, yang merah yang bisa Kalau mau dimakan. nyoba makan ya. Udah mateng gitu. Iya. Kamu pernah coba gak? Enggak, belum pernah. Bisa dimakan ya. Lah pahit dong nanti. Manis tau. Kalau mau manis gak apa-apa, kalau cuma satu. Dia tuh bukan. Siap. Siap. Oh, kayak gini bukan. Serius ini. Oh, nanti yang dijemur. Dimakan dijemur. Oke. Let's try. Try guys. Organiknya Rumah orang kan. Terus ada gua lewat. Gelis, mana ada gelis? Gas. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me. Berapa per kilo? Pulang dari pabrik, kami melewati pedagang buah semangka yang unik karena ukurannya kecil yang dijual oleh lelaki parubaya. Kita pengen cari yang kecil gini, unik soalnya. Bisa dipotong, Pak? Bisa? Potong.
Ada. Ariska temanku langsung mengajak untuk membeli dan mencobanya. Wow. Potong lagi Pak. Setelahnya, kami juga makan ayam kare pedas. Seketika ingat ayam kare pedas yang ada di Bali. Ternyata di Banyuwangi banyak sekali penjual ayam kare pedas sejenis yang dijual di Bali. Sontak berpikir apa ayam kare pedas sejenis ini asli dari Banyuwangi. Tidak lupa kami juga mampir ke Dejawatan, destinasi hutan populer di Banyuwangi yang asal-usul hutan terem besi ini masih menjadi teka-teki. Hutan Dejawatan sudah dimulai pembangunannya sebagai objek wisata sejak tahun 2017, tetapi baru resmi dibuka sebagai tempat wisata pada bulan Juni tahun 2018. Dalam sejarahnya, hutan ini memiliki dua versi cerita, ada versi TNI dan versi perhutani. Kalau versi TNI ini dulu adalah arsenal atau gudang senjata milik Belanda. Tapi sampai saat ini walaupun ada beberapa literasi dari masyarakat yang menyatakan hal tersebut itu, pihak perhutani belum membuktikan secara konkret sejauh mana ini benar-benar tempat senjata. Namun apapun versinya, banyak wisatawan yang berkunjung menyebutkan sebagai hutan Lord of the Rings. Malam pun tiba, kami mendatangi kawasan Kampung Mandar, tepatnya di gedung kafe Sawarna Banyuwangi yang berada di pusat kota. Jika dilihat pada map, kawasan ini mirip seperti di Pulau Serangan atau Tanjung Benoa, Bali. Seperti pulau reklamasi yang dibuat memiliki satu akses jalan saja menuju kawasan karena dikelilingi air laut di sekitarnya. Gedung ini dulu dimiliki oleh PT Jakarta Light yang perusahaannya didirikan di Tegal pada tahun 1950 oleh veteran TNI AL. Pada tahun 1961, pemerintah resmi mengambil alih perusahaan ini dan menetapkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan negara dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Tanjung Priuk, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Benoa, Berau, Panjang, Pangkalan Susu, dan Banyuwangi. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be. Tiba-tiba malam hari kami merasa kelaparan dan kami pun menemukan bakso yang viral di tengah kota Banyuwangi yang memang buka di malam hari. Bahkan makin malam makin ramai saja pembelinya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind. Tidak hanya bakso yang kami santap malam ini, tapi kami juga membeli sego dadar yang arahnya dekat dengan hotel kami menginap. Jujur, aku baru tahu kalau kata sego itu artinya adalah nasi. Jadi, sego dadar artinya adalah nasi telur dadar. Really, real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Sekian untuk perjalanan kita hari ini. Mari kita lanjut di jilid 3 hari terakhir di Banyuwangi. Don't forget to subscribe, share, and comment on this video. Energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless.